Pemirsa, soal penanganan hukum kepada Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK, antrian bahan bakar minyak oleh ratusan kendaraan bermotor di Kabupaten Jayapura, hingga soal penanganan masalah pemilu mencuat dalam kegiatan ramah tamah kemuka agama dan organisasi pers di Jayapura. Dia bilang, baca saja buku itu. Jadi apa? Ketua FKUB Kabupaten Jayapura Albert Yoko menilai bahwa kedatangan Ketua KPK Firly Bahuri ke Papua dan bertemu langsung dengan Gubernur Lukas NMB merupakan langkah yang tepat dalam menangani persoalan yang terjadi. Sangat menolong situasi Papua yang selalu cenderung ada demo anarkis dan politik yang berseberangan. Jadi langkah untuk menegakkan hukum bagi Pak Lukas NMB sebagai tersangka, ya pendekatannya memang harus persuasif, pendekatan yang humanis, tetapi tidak boleh mengabaikan tujuan utamanya, yaitu ada langkah-langkah pemeriksaan yang secara persuasif dan langkah-langkah hukum tidak boleh ditinggalkan. Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Provinsi Papua, Cornelia Mudumi, lebih menyoroti soal antrian bahan bakar minyak, khususnya biosolar dan pertalite yang terjadi di kota dan Kabupaten Jayapura yang terlihat seperti ular karena terjadi antrian panjang hingga menyebabkan kemacetan di sejumlah titik. Untuk itu dirinya meminta kepada pihak terkait dalam hal ini kepolisian untuk mengecek pihak SPBU dan Pertamina apa penyebabnya hingga setiap hari terjadi antrian panjang di seluruh SPBU yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura. Cornelia yang juga merupakan wartawan iNews Biro Papua berharap agar tidak ada keterlibatan anggota TNI Polri yang bermain melakukan penimbunan BBM. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nadlatul Provinsi Papua, Tony Wanggai, menyinggung soal pengisian penjabat gubernur di 3 provinsi baru, serta pengisian aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu dari tingkatan atas hingga ke bawah. Soal pemilu serentak di tahun 2024 mendatang, ini adalah tugas berat semua pihak, terutama penyelenggara dan perangkat pendukung. Apalagi TNI dan Polri akan bertugas mengamankan pemilu yang terbilang terbanyak, di mana ada sekitar 37 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota. Pandangan saya, Ketua KPK hadir ke sini dalam rangka untuk memastikan dari pendekatan persuasif, karena memang pendekatan di Papua ini kan persoalan kasus Lukas NMB juga berkaitan dengan persoalan-persoalan, bukan saja persoalan hukum murni, tapi juga ada persoalan politik di Papua, sehingga pendekatan pun yang dibangun oleh KPK ini dengan bukan yang biasa-biasa saja, tapi dengan pendekatan konteks kemanusiaan dan juga berbagai latar belakang lain, kemanusiaan, persoalan politik dan sebagainya, pendekatan sosial, psikososial dan sebagainya. Jadi saya pikir menilai kehadiran Ketua KPK hadir ke Papua itu harus dengan bijak. Inilah pendekatan dari Ketua KPK sehingga Ketua KPK bisa memastikan langsung kesehatan gubernur yang selama ini menjadi kontroversi dengan kondisi kesehatan gubernur sehingga tidak hadir ke dalam pemeriksaan klarifikasi di KPK. Nah, tapi dengan kemarin Pak Ketua KPK hadir sendiri, melihat sendiri kesehatan Pak Gubernur dan juga ada tim dari tim dokter independen dari KPK. Nah, setelah itu beliau bisa memastikan bahwa benar-benar Gubernur adalah sakit. Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan.